Presentasi akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Selamat datang para pemirsa yang terhormat kepada Bapak Dr. Heri Santoso selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar epistemologi S1 GM. Perkenalkan, nama saya Dani Chandra Purnama Ibowo. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai corak epistemologi dari filsafat Yahudi atau filsafat Judaism. Langsung saja kita mulai. Oke. Definisi terkait Judaism atau terkadang juga bisa kita definisikan sebagai orang yang menganut agama Yahudi gitu ya. Agama orang-orang Yahudi. Jadi di sini orang Yahudi juga dapat didefinisikan penganut agama Yahudi itu apa? Orang Yahudi adalah suatu masyarakat dengan sistem keyakinan dan doktrin Yahudi, juga bisa dikatakan sebagai penganut ritual khusus, ritual-ritual suci, dan adat yang diperkenalkan dalam literatur suci yang mereka anggap suci, yaitu Torah atau Taurat, yang dibangun di bawah sebuah agama yang cukup berpengaruh di berbagai bangsa dan keyakinan. Maka istilah Judaism juga dipakai untuk seluruh orang Yahudi. Di sini sebenarnya permasalahan bahasa yang sebenarnya ingin saya luruskan terlebih dahulu. Di dalam bahasa Inggris sebenarnya ada kata Judaism, itu agamanya, akan tetapi ada juga etnis yang namanya Jewish atau orang Yahudi, orang yang suku Yahudi. Sebenarnya Yahudi itu juga suku dan juga agama. Tetapi nanti dalam perkembangannya akan saya jelaskan juga bahwasanya agama Yahudi tidak hanya bisa dianut oleh orang-orang Jewish. Akan tetapi juga orang Jewish bukan berarti dan bermakna selalu beragama Yahudi. Maka dalam presentasi saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Judaism yang saya maksud itu agama Yahudi dan juga sekaligus Jewish itu sendiri. Sehingga saya tidak ingin uh, memasukkan dan membeda-bedakannya dalam presentasi saya kali ini. Lanjut. Nah, langsung saja kita mulai dengan karakteristik dari Judaism, orang pengikut agama Yahudi. Dan juga ini mungkin juga akan merepresentasikan mengenai orang-orang yang beretnis Jawa itu sendiri, karena jujur aja orang Jawa juga banyak dibesarkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya konservatif juga dari ketentuan-ketentuan agama Yahudi. Berikut karakteristiknya. Yang pertama, orang Judaism, dalam aliran Judaism, karena konteks kita filsafat, ini biasanya merujuk kepada orang-orang yang menjunjung keadilan. Basis keadilan yang dimaksud oleh aliran Judaism itu berbasis pada kitab suci, yaitu kitab suci yang mereka percaya itu Torah. Kemudian mereka seorang patriotis, mereka biasanya berani berkorban terhadap suatu negaranya yang menerima dia tentunya, yang merekognisi kehadirannya menjadi sebuah bagian negara. Ini terbukti pada cerita-cerita perang dunia, di mana banyak orang Judaism, aliran Judaism yang membela kepada negaranya, walaupun uh, itu uh, bukan bukan orang negara aslinya. Mereka juga orang yang optimis. Karakteristik yang ketiga, di mana mereka selalu yakin akan kemenangan, mereka akan yakin terhadap tujuan mereka, dan mereka sangat percaya bahwasanya usaha keras mereka pasti menghasilkan buah yang mereka inginkan. Kemudian mereka juga seorang nasionalis, mereka cinta kepada bangsanya. Nah, ini bangsa yang dimaksud di sini sebenarnya bedanya dengan patriotis tadi adalah bangsa yang etnosentris, di mana bangsa ini adalah bangsa Yahudi itu sendiri, bangsa Jewish itu sendiri secara etnis. Jadi bedanya dengan patriotis itu negara ya. Negara itu belum tentu uh, hanya orang-orang Jewish, tetapi kalau nasionalis ini mereka akan
loyal juga yang terkait dengan karakteristik selanjutnya. Mereka loyal terhadap etisnya itu sendiri, kepada sesama keluarganya, kepada agamanya, bahkan juga loyal kepada negara secara konstitutifnya. Mereka juga menjunjung tinggi yang adanya kemurnian. Jadi sebenarnya beberapa aliran dari Judaism itu bakal memilah-milah, mengelompok-kelompokkan orang yang Jewish murni dan yang bukan Jewish murni dalam kelompoknya itu. Lalu perannya apa? Itu bakal juga dibedakan secara kemurnian. Kemurnian ini juga bisa merujuk kepada kemurnian yang uh, orang Jewish pasti akan menghukum dengan keras ketika mereka mengetahui kelompok mereka yang hmm, tidak murni secara hati nuraninya, secara tidak tanduknya dan tidak selaras dengan uh, hukum keadilan yang mereka percaya itu sendiri. Sehingga mereka berusaha untuk menjadi orang yang adil sekaligus murni dalam eksekusinya, dalam kehidupan sehari-harinya. Aliran-aliran Yudaism. Di sini sebenarnya panjang ketika saya harus bercerita mengenai secara historis Judaism. Ini berawal dari sejak Nabi Ibrahim yang nanti sudah saya sempat buatkan videonya yang nanti bisa diakses juga, akan saya taruh linknya. Langsung saja ke aliran-aliran yang muncul. Di sini saya berusaha untuk membedakan secara spektrum aliran di Judaism. Yang pertama yang paling kanan itu ada konservatif atau juga disebut dengan Judaism Masorti, di mana mereka masih memegang teguh kehidupan-kehidupan mereka yang tradisional. Kemudian ada juga aliran Judaism ortodoks dan ortodoks modern. Ortodoks ini bentuk yang lebih kanan daripada konservatif, di mana konservatif ini dalam kehidupan sehari-hari mereka sudah menggunakan kehidupan-kehidupan yang modern, teknologi-teknologi. Tapi ortodoks itu mereka masih hidup dengan kemurnian sesuai literal, makna literal dari kitab sucinya. Tetapi jika konservatif itu hanya pada titik peritusan mereka. Sedangkan ortodoks modern ini mereka secara kehidupan dan secara ritus masih sesuai dengan kitab suci mereka, tetapi mereka mulai menggunakan teknologi yang kiranya bagi mereka mempermudah kehidupan yang ritus-ritus mereka yang diperlukan menggunakan teknologi ini. Jadi kalau konservatif itu menggunakan modern pada kehidupan mereka sehari-hari, kalau ortodoks modern menggunakan teknologi dalam ritus-ritus mereka. Sedangkan ortodoks tidak menggunakan teknologi sama sekali dan benar-benar sesuai dengan kekunoan peribadan dan kehidupan mereka sehari-hari. Judaism reformis ini hampir serupa dengan nanti memunculkan Judaism liberal dan rekonstruksionis, di mana mereka mulai melepaskan diri dari kehidupan-kehidupan yang terlalu ortodoks, terlalu kuno, dan terlalu tradisional. Tetapi mereka hanya menggunakan reformis ini kepada tataran-tataran hukum kehidupan mereka sehari-hari saja. Sedangkan liberal mereka memiliki menjunjung tinggi juga kebebasan kepada orang-orang yang tidak Jewish untuk memeluk kehidupan dan melakukan ritus-ritus yang yang murni. Tetapi liberal ini mereka juga masih punya kekuatan yang besar untuk etnosentris. Berbeda dengan Judaism humanis, di mana Judaism humanis ini mereka juga ikut andil, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan bermasyarakat yang tidak terlalu etnosentris, di mana mereka mulai menganggap dirinya setara daripada masyarakat-masyarakat yang tidak Jewish. Ini Karateism, ini aliran Judaisme juga yang sebenarnya tengah-tengah antara ortodoks dan modern. Parisi ini apakah masih ada saya tidak tahu. Karakteristik dari Parisi itu mereka cenderung untuk mengutamakan diri mereka dalam kehidupan-kehidupan yang lebih murni dan seterusnya. Kalau yang Saduki gimana saya belum terlalu paham, tapi ini saya ingin menampilkan saja karena ini sifatnya video pengantar atas
aliran-aliran dari Judaism yang ada. Langsung ke corak epistemologinya. Corak epistemologi dari Judaism, mereka itu dalam menganggap kebenaran atas suatu pengetahuan, itu mereka akan selalu membenarkan pengetahuan yang sifatnya revelations. Revelation ini adalah pengejawatan, upaya pengejawatan dari kitab suci mereka. Jadi ketika dalam suatu pengetahuan mereka selalu berpijak bertitik tolak kepada kitab sucinya mereka. Untuk nanti ekspansinya seperti apa itu tergantung aliran-alirannya tadi. Nah, dalam aliran-alirannya ini tadi kemudian akan saya pecah kepada dua spektrum Judaism. Yang pertama, yang kanan itu etnosentris, kemudian yang kiri itu liberalis. Nah, yang etnosentris ini mereka cenderung tradisionalis, di mana mereka juga membenarkan kehidupan-kehidupan tradisi-tradisi mereka dalam kebenaran pengetahuan. Ketika suatu kebenaran pengetahuan itu kiranya mengancam, suatu pengetahuan itu kiranya mengancam kehidupan tradisional mereka, etnis-etnis mereka, mereka akan menganggap itu pengetahuan yang salah dan pengetahuan yang tidak bisa diterima. Berbeda dengan yang liberalis, di mana pada spektrum kiri yang liberalis, ini cenderung mereka akan menerima kebenaran-kebenaran walaupun itu tidak terdapat pada kitab sucinya mereka. Atau kiranya tidak terlalu membela etnis mereka secara tradisional. Sehingga mereka lebih mudah untuk menerima kebenaran-kebenaran yang universal, kebenaran-kebenaran yang dianggap umum oleh masyarakat yang lebih komprehensif dibanding dengan yang etnosentris itu sendiri. Tapi mereka juga berpijak sebagai awalnya setelah berpijak kepada kitab sucinya mereka untuk mengekspansi kebenaran-kebenaran pengetahuan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari juga. Itu selalu berpijak kepada kitab sucinya mereka. Itu Judaism sebagai epistemologi seperti itu. Maka singkatnya epistemologi dari Judaism ini sebenarnya sangat bersifat wahyu ya sekali, di mana titik tolak pengetahuan mereka itu berawal dari wahyu dan komandemen Torah yang dibawakan oleh Moses atau Musa yang disampaikan juga kepada secara historis kepada leluhur-leluhur mereka, bangsa Israel, bangsa Yahudi, bangsa Jewish pada awalnya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kemudian seiring berjalannya zaman itu memiliki spektrum-spektrum yang kanan dan kiri di dalam Jewish itu sendiri yang sangat tradisional dan sangat menerima kemodernan. Ini mungkin presentasi corak epistemologi dari saya dari Judaism yang bisa saja sama dengan filsafat ketimuran yang lainnya di dalam epistemologinya. Saya tutup. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya siap menerima kritik dan saran. Silahkan ditaruh di kolom komentar. Saya Dani Chandra Purnama Ibowo. Undur diri. Terima kasih.